Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan. Kami terdiri dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang saya buat, yaitu teks negosiasi, teks debat, teks biografi, dan juga teks puisi. Berawal dari teks negosiasi memiliki pengertian proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak, kelompok atau organisasi lainnya. Memiliki ciri-ciri: pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat adalah kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Memiliki struktur: pertama, orientasi, berisi salam pembuka dan pertanyaan kepentingan pembeli. Lalu permintaan, berisi permintaan dari pembeli kepada penjual. Dan juga pemenuhan merupakan bagian saat penjual memenuhi permintaan pembeli. Lalu penawaran, bagian saat penjual dan pembeli melakukan negosiasi. Dan juga persetujuan, yaitu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dan terakhir adalah penutup, berisi salam penutup. Memiliki kaidah kebahasaan, yaitu pertama menggunakan kalimat persuasif, lalu menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan pronomia, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Lalu berikutnya merupakan teks debat. Memiliki pengertian penyajian pendapat dua pihak yang saling mengungkapkan berbagai alasan dan argumen dalam sudut pandang atau pendapat yang berbeda atau pro kontra untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Strukturnya yaitu pertama orientasi, pendapat afirmasi, pendapat oposisi, pendapat netral, keputusan akhir atau kesimpulan. Memiliki unsur mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, penulis atau notulen. Memiliki kaidah kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Penggunaan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Ide yang diungkapkan harus benar, sesuai dengan fakta, dan dapat diterima akal sehat atau logis. Harus tepat dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Kata yang dipilih memiliki kata sebenarnya atau denotatif. Berikutnya teks biografi. Memiliki pengertian adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup dari tokoh. Lalu memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan, lalu menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami oleh tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Strukturnya yaitu hanya 3, yaitu orientasi, peristiwa dan masalah, dan juga reorientasi. Kaidah kebahasaannya yang pertama yaitu kaidah kebahasaan yang kata ganti atau pronomia. Yang kedua adalah kata kerja, tindakan. Yang ketiga adalah kata adjektiva. Yang keempat adalah kata kerja pasif. Yang kelima yaitu kata sambung, kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Dan yang keenam adalah kata kerja. Berikutnya teks puisi. Memiliki pengertian sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas kumpulan kata dalam bentuk baris. Tiap baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Pada setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, namun terkadang berubah huruf konsonan. Baris terakhir bunyi vokalnya merupakan kata teratur, banyak menggunakan majas yang bermakna kiasan. Strukturnya yaitu metode penyampaian hakikat puisi. Terdiri dari perwajahan puisi, diksi, imaji, kata konkret, majas, dan rima atau irama. Sementara itu, struktur batin puisi adalah tema puisi, rasa, nada. Jenis puisi yaitu puisi lama. Yang pertama adalah berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.